عظيم عظيم عظيم. Ya Nabi salamun alaih, Ya Rasul salamun alaih, Ya Habib salamun alaih, salawatullah alaih. Ashraqal badru alaina, fatafas minhul buduru, misla husnik maro'aina, qattu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, hawduka safil mubarrad, wirduna yawman nusuri. Mara'ayna al-'isa hanna, bisura illa ilaika, wal ghumamat qad adallat, wal mala sallu alaih. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullah alaih. Ashraqal badru alaina, fatafas minhul buduru, mithla husnik maro'aina, qattu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. Saling bantu, berbagi kebahagiaan di saat Lebaran. Ada yang beda dengan Ramadan tahun ini. Di tengah pandemi wabah corona, kita menjalani puasa dalam bayang-bayang ketakutan dengan segala macam keterbatasan dan aturan. Keadaan ini akan menjadi lebih berat bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu
Dengan segala keterbatasan ekonomi yang dimiliki, terkadang mereka terpaksa hanya bersantap sahur dan berbuka puasa seadanya saja. Tak jarang, mereka pun harus kenyang hanya dengan minum air putih. Saat hari raya tiba, kondisi dan keadaan mereka tidak jauh berbeda dari hari-hari yang lainnya. Mereka hanya berlebaran dengan sekedarnya dengan apa yang mereka miliki. Bahkan, lebih banyak lagi dari mereka yang tidak punya apa-apa di hari lebaran nanti. Sahabat, sobat peduli semua dimanapun Anda berada, mari kita hadirkan sedikit kebahagiaan untuk mereka. Mari bantu saudara-saudara kita merangkai senyum ceria di hari raya dengan memberikan 1000 kado lebaran untuk du'afa. Karena sedekah Ramadan adalah yang paling utama, salah satu ibadah yang ringan dan dapat dilakukan kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. 1000 kado lebaran untuk du'afa hadir untuk memberikan senyum bahagia di momen lebaran untuk keluarga yang terdampak pandemi corona. Mereka, para pekerja harian lepas, tukang becak, ojek online, dan keluarga tidak mampu. Saat bingkisan lebaran nanti dibagikan ke penerima manfaat, tentu kebahagiaan dan rasa senang para penerima manfaat atas kebaikan dari sobat peduli semuanya. Insya Allah, setiap senyum yang terpancar dari mereka adalah rasa syukur yang bernilai pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setiap doa yang mereka ucapkan akan mendatangkan pahala berlimpah bagi mereka yang menyantuninya. Hari raya sejatinya adalah hari bahagia, penuh sukacita, dan ceria bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Gandhi. Dan hari ini merupakan hari yang begitu spesial karena hari ini adalah penayangan perdana program spesial Berkah Ramadan Lazis Baitur Rahman. Apa kabar saudaraku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita. Berkah Ramadan adalah satu program spesial yang diselenggarakan oleh Lazis Baitur Rahman sebagai bentuk pelayanan untuk saudaraku sekalian yang saat ini belum memungkinkan untuk bisa kemana-mana selama masa pandemi dan sangat ingin menghadiri majelis ilmu. Namun kami tetap menghimbau untuk saudara sekalian untuk tetap di rumah aja mengikuti, menyimak program spesial ini selama bulan suci Ramadan. Dan untuk penayangan perdana program spesial Berkah Ramadan Lazis Baitur Rahman kali ini, kita akan bersama-sama mengikuti kajian ilmu dari guru kita yang tentu saja saya yakin saudaraku sekalian sudah mengenalnya. Ya, Ustazah Maskufa. Dan sebelum kita menyimak materi dari Ustazah Maskufa, marilah terlebih dahulu kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dari Saudara Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Baik, terima kasih untuk Saudara Gufron. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bersama-sama menyimak kajian ilmu dari Ustazah Mas Gufah. Kami persilahkan, Ustazah. Tafadhol. Terima kasih Mas Alvin dan berkah Ramadan Laziz Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah yang selalu tetap di rumah, alhamdulillah, semoga kita dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita dipertemukan lewat udara dalam kondisi yang sangat-sangat kita harapkan, yaitu semoga selalu sehat walafiat. Jamaah fillah rahimatullah, kita dipertemukan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masalah rahasia puasa. Karena puasa memiliki rahasia, karena puasa saat ini adalah puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah, yang sudah tertera abadi di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kuperintahkan kepada orang-orang yang beriman, kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasanya orang-orang terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita dekat dengan Allah. Karena puasa itu supaya dekat dengan Allah memiliki 3 rahasia. Apakah rahasianya itu? Rahasia yang pertama adalah tentang kejiwaan, yaitu manfaat yang pertama adalah dari segi kejiwaan. Kita dilatih di dalam bulan Ramadan ini untuk memahami bahwa jiwa kita saat ini menyadari banyak salah, banyak dosa. Apalagi sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah Hanif, gak pernah dosa, tapi masih memohon sama Allah. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ada tertera di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16. Disebutkan di situ, Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, benar-benar beriman, faghfir lana, maka ampuni kami, dzunubana, dosa-dosa kami, waqina adzabannar, dan terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kita mohon sama Allah pada kesempatan kali ini, jamaah fillah rahimatullah, yang kita selalu berusaha memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita selalu dibersihkan oleh Allah, semuanya. Dan di dalam Ramadan ini, karena dari unsur kejiwaan, kita dilatih untuk selalu sabar. Sabar dalam menghadapi apapun, apalagi dalam kondisi yang saat ini masyarakat kita, negeri kita, dunia kita saat kini lagi kena wabah virus corona. Maka kita berusaha untuk selalu mohon sama Allah diberi kesabaran. Kita selalu berusaha untuk selalu memohon sama Allah. Karena diajarkan lagi oleh Nabi Ibrahim, doa sabar tertera di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-147. Disebutkan, Rabbana gfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah kami dosa-dosa kami, israfana fi amrina, perilaku kami yang berlebih-lebihan. Ya, perilaku kami yang selama ini mungkin berlebih-lebihan. Ya, wasabbit aqdamana, kokohkanlah ya Allah ya pendirian kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, dari situlah kita diajarkan dalam kehidupan selalu sabar dalam menghadapi kehidupan yang saat ini serba sulit. Kita diperintahkan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah, indahnya itulah kita berkah Ramadan saat ini. Lewat Laziz ya, Baitur Rahman, kita berusaha semaksimal mungkin bisa memanfaatkan materi kita yang ada supaya kita bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun juga Allah menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, siapa yang mensyukuri nikmatku pasti akan kutambah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah sudah memberikan pengumuman kepada kita umat mukmin bahwa siapa yang mensyukuri nikmatku pasti kutambah. Wa la azidannakum wa la in kafartum, jika tidak mau mensyukuri nikmatku maka pasti azabku di akhirat nanti sangat pedih. Jamaah fillah rahimatullah,
berkah Ramadan, Lazis Baitur Rahman kali ini kita berusaha bagaimana kita bisa menerapkan diri kita bisa menjadi sabar, diri kita bisa peduli kepada yang lain, karena bagaimanapun juga kondisi yang saat ini kita terima, yang kita rasakan saat ini itu memang berbeda. Dan Allah melanjutkan di dalam hadisnya, ayatnya tadi ditegaskan bahwa kita berusaha la'azidannakum untuk mensyukuri apapun yang ada. Masya Allah, Allah memberikan kepada kita di dalam hidup ini, visi kita ini itu perlu seimbang. Ada akal, ada pikiran, ada jasad. Akal kita harus kita kasih nutrisi, yaitu ilmu. Ruh kita kasih nutrisi, yaitu zikir, ingat Allah. Jasad kita nutrisi, kita kasih nutrisi dengan makanan-makanan yang bergizi. Kita berusaha semuanya itu adalah seimbang, supaya di dalam hidup ini kita dalam hidup seimbang. Dilanjutkan untuk rahasia yang kedua, yaitu dari segi sosial. Bahwa kita berusaha untuk rahasia puasa dari segi sosial itu kita diperintahkan untuk saling berbagi. Jamaah fillah rahimakumullah, berkah Ramadan Lazis Baitur Rahman yang kita cintai saat ini, kita berusaha untuk merealisasikan dengan kondisi yang saat ini ada. Yang saat ini semuanya diperintahkan tetap di rumah, kerja di rumah, aktivitas di rumah, tapi tetap kita berbagi kepada yang lain. Gimana itu caranya? Karena kita tetap berbagi kepada yang lain, maka bagi yang lebih sisihkanlah ya rezekinya untuk kepada yang lain. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita. Barang siapa mau berbagi, maka indahnya berbagi kepada yang lain. Karena dalam kondisi kita saat ini berpuasa, maka kita merasakan, ya Allah rasanya lapar, ya Allah rasanya haus. Kita akan berusaha menahan itu semua di luar sana. Banyak saudara-saudara kita yang merasakan lapar itu. Maka kita berusaha untuk saling berbagi, karena Allah berjanji bersedekah, berbagi kepada yang lain itu adalah dihapuskannya dosa. Allah menyebutkannya ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-271. Allah menyebutkan in tubtus shadaqatu fa ni'mahi. Siapa yang mau bersedekah, mau ditampakkan tujuannya supaya orang lain bisa menirunya, mau disembunyikan tujuannya supaya hati kita bisa terjaga. Manfaatnya adalah ketika kita bersedekah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah akan menghapuskan sebagian daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Masya Allah, kita berusaha memanfaatkan di Ramadan tahun ini. Karena Ramadan tahun ini kita diperintahkan ibadah tetap di rumah, semua aktivitas di rumah, semuanya serba di rumah, tapi kita tidak merasa sepi. Karena apa? Kita memiliki Allah. Allah lah yang mengatur segalanya, supaya dosa-dosa kita saat ini itu dihapuskan oleh Allah, supaya kita mendapatkan ridhonya. Dari ridho Allah itulah yang harus kita minta. Makanya Ramadan itu memiliki rahasia-rahasia yang sangat penting, karena kita berusaha untuk selalu mendapatkan ridhonya. Supaya apa? Supaya Ramadan tahun ini kita mendapatkan nilai berkah. Ya, makanya kita bersama berkah Ramadan Lazis Ramadan kali ini kita berusaha supaya di rumah saja ini kita tetap berkarya, tetap selalu bisa menolong orang lain. Kita selalu berusaha bermanfaat untuk orang lain. Al-athar, bisa bermanfaat untuk orang lain. Jamaah fillah rahimatullah, alhamdulillah kita dipertemukan lewat udara ini, berusaha walaupun kita tetap di rumah, tetap mengkaji apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Tujuan puasa Ramadan tadi adalah di dalam surat Al-Baqarah yang 180 disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kita dekat dengan Allah. Gimana caranya dekat dengan Allah? Kita selalu mendekatkan diri sama Allah dengan banyak tadarus. Kenapa kok banyak tadarus? Karena dilanjutkan ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka kita sebagai umat muslim, mohon yang sudah lancar praktekkan setiap hari, khatam berkali-kali.
Yang mungkin belum lancar, berusaha melancarkan. Yang mungkin belum bisa, berusaha belajar. Yang mungkin tidak bisa sama sekali, manfaatkanlah di bulan Ramadan ini tetap membaca Al-Quran dengan membaca translate-nya. Karena sekarang baca Al-Quran lewat translate, itu Al-Quran sudah banyak di luar sana yang sudah dicetak, ada translate-nya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin mastata'tum, karena Allah menyebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, wattaqullahu mastata'tum, takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Maka kita berusaha di dalam hidup ini kita berusaha mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Mampunya yang tadi lancar, ya kita lancarkan. Yang mampunya tadi terbata-bata, ya dilancarkan. Yang mampunya nggak bisa, kita baca transitnya. Terima kasih, berkah Ramadan Lazis Baitur Rahman yang tetap di rumah. Untuk saat ini kita kembalikan kepada Mas Alvin dulu, nanti dilanjut kembali. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Baik, terima kasih kepada Ustazah Maskufah yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Kita tadi sudah mendengar tentang 2 rahasia puasa. Dan masih ada rahasia puasa yang lainnya. Namun kita akan simak terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Saling bantu, berbagi kebahagiaan di saat Lebaran. Ada yang beda dengan Ramadan tahun ini. Di tengah pandemi wabah corona, kita menjalani puasa dalam bayang-bayang ketakutan dengan segala macam keterbatasan dan aturan. Keadaan ini akan menjadi lebih berat bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dengan segala keterbatasan ekonomi yang dimiliki, terkadang mereka terpaksa hanya bersantap sahur dan berbuka puasa seadanya saja. Tak jarang mereka pun harus kenyang hanya dengan minum air putih. Saat hari raya tiba, kondisi dan keadaan mereka tidak jauh berbeda dari hari-hari yang lainnya. Mereka hanya berlebaran dengan sekedarnya dengan apa yang mereka miliki. Bahkan, lebih banyak lagi dari mereka yang tidak punya apa-apa di hari lebaran nanti. Sahabat, sobat peduli semua dimanapun Anda berada, mari kita hadirkan sedikit kebahagiaan untuk mereka. Mari bantu saudara-saudara kita merangkai senyum ceria di hari raya dengan memberikan 1000 kado lebaran untuk du'afa. Karena sedekah Ramadan adalah yang paling utama. Salah satu ibadah yang ringan dan dapat dilakukan kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. 1000 kado lebaran untuk du'afa hadir untuk memberikan senyum bahagia di momen lebaran untuk keluarga yang terdampak pandemi corona. Mereka, para pekerja harian lepas, tukang becak, ojek online, dan keluarga tidak mampu. Saat bingkisan lebaran nanti dibagikan ke penerima manfaat, tentu kebahagiaan dan rasa senang para penerima manfaat atas kebaikan dari sobat peduli semuanya. Insya Allah, setiap senyum yang terpancar dari mereka adalah rasa syukur yang bernilai pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setiap doa yang mereka ucapkan akan mendatangkan pahala berlimpah bagi mereka yang menyantuninya. Hari raya sejatinya adalah hari bahagia, penuh sukacita, dan ceria bagi kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam program spesial Berkah Ramadan kali ini, Lazis Baitur Rahman juga mengadakan satu program yang dinamakan Kaldu. Apa itu kaldu? Kaldu adalah kado lebaran untuk du'afa yang berupa 1000 paket untuk kaum du'afa yang masing-masing paketnya bernilai Rp100.000. Saudaraku sekalian, walaupun di rumah aja, Anda tetap bisa ikut serta berdonasi dengan cara transfer ke rekening berikut ini.
Saya berikan contoh untuk saudaraku sekalian. Apabila saudaraku ingin mentransfer sebesar Rp100.000, saudaraku bisa mengganti 2 digit terakhirnya dengan angka 30, ya, 100030. Dan apabila saudaraku ingin mentransfer senilai Rp500.000, saudaraku bisa mengganti 2 digit terakhirnya dengan angka 30. Sebagai contoh, 500.030. Dan setelah Anda melakukan transfer donasi, Anda bisa langsung melakukan konfirmasi ke nomor berikut ini dengan menambahkan keterangan kaldu berkah Ramadan. Dan baik, selanjutnya langsung saja kami persilahkan untuk Ustazah Maskufa melanjutkan materi pada hari ini, yaitu rahasia puasa yang berikutnya. Kami persilahkan, tafadhol. Silahkan bagi yang berdonasi, caranya ada di sini. Berkah Ramadan, Rajis Baitur Rahman yang tetap di rumah saja. Yang pada kesempatan kini kita akan lanjut kembali, yaitu rahasia Ramadan. Rahasia Ramadan itu yang lanjutannya yang ketiga adalah dari sisi kesehatan. Jadi, ketika kita berusaha untuk menjadi Ramadan ini menjadi sehat, maka kita berusaha. Apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, karena kita berusaha untuk menjadi sehat, kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan itu bisa sehat. Sehat dari segi jasad, itu berarti kita harus makanannya yang bergizi, yang nyunnah Rasulullah, yang makanan itu disunahkan. Kalau kita berbuka, itu adalah menggunakan kurma kalau ada. Kalau tidak ada, air putih, baru yang lain. Karena kormanya orang Jawa itu gorengan. Berbeda dengan kormanya orang-orang Arab di sana. Karena di sana kormanya itu benar-benar korma murni. Kalau kita di sini adalah kormanya yang pertama kali adalah gorengan yang di mana-mana gorengan itu ada. Serba digoreng. Maka itu kita berusaha nyunah Rasulullah untuk pertama kali kita berbuka, kalau tidak ada kurma, maka air putih. Kenapa? Manfaatnya itu adalah membersihkan usus. Supaya apa? Lemak-lemak dalam tubuh kita itu keluar semua. Apalagi kita di dalam bulan Ramadan ini sebulan penuh, full. Fungsinya, kesehatannya untuk menopang kesehatan kita di waktu 11 bulan yang akan datang. Itu fisik. Sementara sehat yang kedua adalah roh. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha, roh itu harus nanti tenang, harus nanti tidak panik. Salah satu yang terjadi, imun kita akan menjadi nurun kalau kita sering mendengarkan berita-berita yang panik. Apalagi saat ini wabah corona, kita diperintahkan untuk tetap di rumah. Jamaah berkah Ramadan Rajis Baitur Rahman, kita tetap di rumah, tapi jangan panik. Kita tetap waspada. Kita tetap berusaha untuk tetap waspada, tetap di rumah. Itu tadi, bagaimana biar kita tidak panik? Kita berusaha untuk berserah diri kepada Allah. Kita berusaha untuk mohon sama Allah. Bertawakal kepada Allah. Yang sudah disebutkan di dalam doanya Nabi Ibrahim, doa tawakal ada di surat 60. Yaitu mumtahanah. Ayat yang keempat. Di situ disebutkan doanya adalah kita berusaha Rabbana tawakkal alaik. Kita berusaha pasrah kepada Allah. Pasrah, yang namanya pasrah itu siapa yang mendatangkan tentara-tentara corona kali ini? Allah. Maka mintalah sama Allah supaya tentara-tentaranya ini diangkat. Kita bisa beribadah sesuai dengan saat ini yang kita inginkan. Tapi di tahun ini Ramadan kita berusaha tetap di rumah, tetap tadi nyaman. Kita membuat rumah kita senyaman mungkin. Jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku surgaku. Kita bisa mengambil hikmah bahwa di dalam Ramadan ini kita tetap kumpul keluarga. Yang tadinya mungkin keluarga itu sibuk sendiri-sendiri, sekarang dipertemukan selama 1 bulan, sama 2 bulan. Itu bagaimana kita berusaha untuk menenangkan jiwa. Begitu pula manusia itu memiliki akal. Makanya karena akal itu berusaha untuk kita isi ilmu, kita berusaha semaksimal mungkin ilmu-ilmu yang saat ini kita peroleh, ya,
bisa bermacam-macam, bisa baca buku, bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, semuanya bisa ada akses semuanya itu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih Ramadan ini semaksimal. Ya, kita berusaha untuk semaksimal itu kita tingkatkan ibadah kita supaya jasad kita bersih, sehat, ibadah kita juga insya Allah akan menjadi nyaman. Apa itu bentuk ibadahnya di bulan Ramadan? Kita sempurnakan puasa Ramadan itu dengan salat tarawih. Salat tarawihnya tetap di rumah. Kita berusaha yang di rumah ya untuk selalu berjamaah. Syukur ya, setelah sholat tarawih setiap malam kita berusaha untuk sholat 5 waktu berjamaah juga di rumah. Untuk berusaha selalu senantiasa untuk menjaga kesatuan. Jamaah filah berkah Ramadan najis itu rahmat. Itu dari sisi ibadah, supaya apa? Jasad sehat, ibadah kita juga akan jadi sehat. Jadi kita tarawih, sholat berjamaah, bertadarus, iftar, sahur, itu bareng-bareng semuanya di rumah. Kenapa bareng-bareng selama semuanya di rumah? Karena semuanya kita lakukannya itu di dalam rumah, ya, supaya ada kemanfaatannya, tidak jenuh, ya. Kita untuk jasad kita selingi dengan mungkin olahraga, ya, kerja bakti bersama di dalam rumah tangga, supaya kita berusaha tidak kaku di dalam hidup ini, tidak kaku di dalam menjalankan hidup ini, supaya kita rileks di dalam keluarga itu. Bagaimana sebagai ayah yang selalu senantiasa menjaga, mengamati, mengawasi istri anaknya, ya, anaknya merasa nyaman karena diperhatikan sebagai anggota keluarga, ya, selalu berusaha untuk sana. Jamaah berkah Ramadan Najis Baitur Rahman yang selalu tetap di rumah. Kita berusaha di antara rahasia puasa tadi, supaya kita bisa menjalankannya dengan maksimal. Berusaha di antara semuanya kita jalankan dengan maksimal. Tolong antara jasad, fisik, dan ruh itu diseimbangkan, supaya apa? Kita bisa merasakan rahasia nikmatnya menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita ketemu Ramadan yang akan datang. Karena yang namanya hidup, kematian tidak ada yang tahu. Apalagi virus corona kali ini. Itu adalah virus yang sangat mematikan. Dan banyak yang sudah berguguran. Semoga yang sudah berguguran diterima oleh Allah amalan-amalannya. Ya. Dan kita yang saat ini yang diperintahkan untuk tetap di rumah, untuk menjaga semuanya. Supaya apa? Kita mempersiapkan hidup ini untuk ketemu Allah dengan perbanyak amal kebaikan. Yang insya Allah amal kebaikan itu akan untuk sambungnya nanti ketemu Allah, karena kematian kita tidak tahu. Tertera di dalam surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-34, Allah menyebutkan, wa likulli ummatin ajal. Tiap umatku sudah kutentukan kematiannya. Faidah aja, jika kematian itu tiba, ya faidah aja, maka tidak bisa maju mundur. Makanya kita berusaha di dalam tahun ini, Ramadan tahun ini, maksimalkan amal kita. Supaya apa? Kita tertolong nanti untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Jamaah berkah Ramadan Najis Baitur Rahman yang selalu tetap di rumah. Kita berusaha untuk senantiasa berusaha untuk menjalankan Ramadan tahun ini. Berkah Ramadan Najis Baitur Rahmah yang tetap di rumah, kita simpulkan dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Rahasia Ramadan ada 3. Apakah 3 itu? Yang pertama adalah dari segi kejiwaan. Kita diperintahkan untuk selalu sabar, untuk selalu mohon ampun. Yang tadi sudah disebutkan doa mohon ampun ada di surat Ali Imran ayat yang ke-16 dan doa sabar Ali Imran 147. Dilanjutkan yang kedua, rahasia Ramadan adalah dilihat dari segi sosial. Kita diperintahkan untuk berusaha, untuk bersedekah, untuk selalu perhatian kepada sekeliling kita yang saat ini sama-sama kena wabah corona, mungkin dampak ekonomi dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dari segi kesehatan. Kita berusaha
Dalam Ramadan tahun ini, kita berusaha jaga makanan untuk menjaga fisik dan pikiran, untuk menambah ilmunya, dan ruh untuk selalu ingat kepada Allah. Maka kita berusaha tarawih, tadarus, dan yang lainnya tadi diutamakan. Insya Allah itu yang saya sampaikan kesimpulan pada kesempatan kali ini. Semoga jamaah berkah Ramadan Lajis Baitur Rahman yang selalu tetap di rumah selalu mendapatkan ridhonya Allah. Dan bagi donatur-donatur yang saat ini bergabung di Lajis Baitur Rahman selalu ditambah berkahnya, ditambah rezekinya, bertambah sehat. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Salah kata saya minta maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi telah kita simak bersama-sama materi yang sangat luar biasa di penayangan perdana program spesial Berkah Ramadan dari Lajis Baitur Rahman. Terima kasih kami sampaikan untuk Ustazah Mas Gufa, dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penonton yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Dan kami sampaikan terima kasih pula untuk saudara-saudaraku yang telah ikut serta berdonasi. Dan mewakili Lajis Baitur Rahman, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berdonasi pada hari ini. Jazakumullah khairan kathiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak untuk Anda sekalian. Sampai jumpa di kajian Berkah Ramadan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam, ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salam, ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ayyuhal mab'uthu fina Jita bil amril muta'i, anta ghaishuna jami'a, ya mujammalat tibai. Anta samsun, anta badarun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru qoli, anta misbahu sudur, ya Rasul. Ya Nabi salam, ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salam, ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Everybody listen yo. Are you looking for someone kawan? Idola menjadi sosok teladan yang menawan, menjadi panutan menggeluti macam peranan, dari ayah panglima hingga pemerintahan. Tapi selama ini kita tak pernah mengangkat tangan, cuma untuk berdoa dan bersolawat beneran. Dengar ini, moga kita bersama solawatan. Buktikan, can you prove it? I love you 3000. Anta samsun, anta badarun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru qoli, anta misbahu sudur, ya Rasul. Ya Nabi salam, ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salam, ya Rasul salamun alaik. Ya Habib
رمضان